susah loh cari beberapa animator sebelumnya yang ya tadi karena mereka komersil ya. Iya. Mungkin yang selain komersil saya tidak bilang semua berpikir komersil, tapi ada juga mungkin secara waktu mereka nggak sanggup tadi bilang. Tapi ketika kita menemukan kawan-kawan yang bisa berkolaborasi dengan yang tanpa bayaran, tanpa ada kontrak, tapi mereka mau nih mengerjakan ini sampai hasil akhir dan akhirnya masih juga ada hujatan. Ada anggaran ini dan sebagainya. Kita sendiri malah bingung ini. Dari mana? Kalau ada anggaran, oh kita demen. 6,7 mungkin nggak akan ada masalah kalau tidak ada penambahan itu dari netizen pemerintah. Oh, Kan gini, benar. ketika ini mandiri artinya swasta production harus bikin mau dana 20 miliar yang bikinnya kalau ya itu mah bikin 1M juga jadi. Toh nggak ada yang akan komen, orang duit-duit sendiri kan gitu. Iya. Tapi kan narasinya itu duit pemerintah. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Sel bersama gue Bayu Indah Permana. Dan di depan gue udah ada dua bapak-bapak hebat, ada Pak Endiarto dan Pak Ari WS. Tepuk tangan dulu dong. Wis, biar rame. Bentar dulu dong, jangan bilang bapak-bapak nih. Anak bangsa Indonesia, anak-anak. Langsung inilah anak bangsa kita di balik animasi Merah Putih One for All. Tepuk tangan dulu. Abang ledekannya kan sampai ke sana Pak ya, Bapak dengan ngebaca itu ya Pak. Melesetin aja. Iya biasa ya. Karena disebut dong mana anak bang, kan mana anak-anak ya gitu kan. Tapi Bapak santai Pak, nanggapin itu Pak. Santai kah atau Bapak? Iya, santai aja kan itu sebuah kewajaran kan. Dalam kehidupan itu kan ada dua sisi memang. Negatif, positif, panas atau dingin kan itu. Pro dan kontra. Benar. Tapi sebelum kita banyak nanya soal isu yang lagi rame, pengen tahu dulu nih Pak, Merah Putih One for All itu sebenarnya animasi yang menceritakan tentang apa Pak? Secara sinopsis atau secara penggambaran dari sisi produser dan asisten produser? Jadi pesan moral dari film animasi Merah Putih One for All ini adalah kita poinnya menanamkan nilai-nilai keberagaman dalam bangsa ini mulai secara dini, melalui anak SD dan SMP. Ceritanya secara singkat adalah ini tentang paskibra di suatu desa. Jadi dia digembleng secara natural dengan mencari bendera merah putih yang katanya hilang, tapi itu sebenarnya diswitch untuk melatih moral dan mental mereka. Di desa itu tradisinya, adatnya adalah bendera yang dikibarkan itu adalah bendera yang setiap tahun dinaikkan. Tidak bisa diganti. Sama dengan di nasional, bendera pusaka nggak boleh, tapi bendera duplikat. Apakah bendera duplikat itu lalu bisa berganti-ganti? Nah, jadi duplikat ini kalau sudah usur ya disimpan lagi kayak gitu. Nah di desa itu begitu. Nah itu circle-nya begitu. Oke, jadi bendera mereka cari itu sampai berpetualang ke hutan itu adalah bendera yang emang wajib setiap tahun selalu dinaikkan. Makanya ketika hilang kan mereka bingung, Pak Lurah juga bingung, Pak gimana besok? Pokoknya subuh sudah harus ada di sini. Iya, kan bendera banyak gitu. Tapi itulah esensi yang sesungguhnya. Oke, ini sekaligus menjawab mungkin pertanyaan netizen. Bendera kan banyak Pak, kenapa harus dicari-cari ke hutan-hutan? Nah, inilah, jadi benderanya punya makna sendiri buat mereka. Oke, karakternya ada siapa aja Pak di film ini Pak, yang anak-anak itu Pak? Itu ada 8 karakter dari daerah yang berbeda. Oh, mewakili daerah berbeda-beda. Iya, dari Papua, Manado, Makassar, Medan, Betawi, Tegal, yang ngapa-ngapa itu, dari Jawa Tengah, kemudian ada dari keturunan. Oh, ada yang blasteran. Iya. Oke. Nama-namanya Bapak mungkin apa ke-8-nya? Nara, Aji, Mika, Tommy, Sari, Dara, Lina, sama Raka. Oke, mereka semua itu berarti anggota paskibra di kampung ya? Kepilih. Oh, yang anak-anak terpilih. Sekolah itu kepilih kan setiap tahun berganti. Gitu. Ide awal dari mana nih Pak bisa kepikiran? Animasi One for All tuh kisahnya mau kayak gini nih, tentang anak-anak paskibra yang terpilih, terus kemudian benderanya hilang. Jadi ide awalnya kita menyikapin setiap tahun tidak ada tayangan khusus di bioskop film yang bernuansa segmented merah putih untuk proklamasi ya. Belakangan ini? Bukan, emang ada dari dulu-dulu. Oke. Film perjuangan banyak. Oke ya. Tapi yang khusus spesifik di
proklamasi. Oh, dari kemerdekaan. Kemerdekaan nggak ada kan? Oh. Setiap 17 Agustus maksud saya. Nah, ketika tahun kemarin 24 kita menyaksikan belum ada lagi kegerakan, lalu kita menginisiasi, muncul ide, ayo kita bikin loh. Karena kita bagian pekerja kreatif perfilman, ya kita bikin film. Nah, apa yang bisa untuk anak-anak? Genrenya kita bikin aja yang bisa diminati oleh anak-anak. Kita film animasi anak-anak. Judulnya Merah Putih. Kenapa Merah Putih? Ya karena proklamasi itu kan identik dengan bendera, bukan perjuangan. Oh, karena iya. proklamasi selalu pengibaran Sang Saka. Benar. Kan nggak ada yang makan kerupuk gitu ya. Nah, itu kan permainannya. Nah, kita bikin Merah Putih. Nah, idenya gimana? Narasinya kita cari mulai September tahun kemarin. Oh, begini ketemu. Dulu baru 4 anak. Oke. Oh, kayaknya kurang lah, kita tambahin. Nah, suku mana aja yang mewakili aja. Oh, kita buat ini. Akhirnya berkembang, kita buat sos, materi, scene, naskah dan sebagainya sampai di akhir Mei udah selesai dan kita tetapkan mulai post pro-nya di akhir Mei. Jadi selama Juni, Juli. Nah, itu post pro finishing touch selesai Agustus, udah sampai hari ini. Jadi pengerjaannya overall itu udah hampir 1 tahun. Oh, jadi emang mungkin kalau teman-teman juga di sosmed juga, kalau kan based on sosmed, saya kan juga sebenarnya saya bukan kreator film, tapi saya kalau nggak teman-teman yang bikin animasi bilang gitu, harusnya kalau bikin animasi tuh prosesnya lama, butuh bertahun-tahun gitu. Nah, Bapak kalau ini berarti setahun menyiapkan ceritanya dari tahun lalu, terus proses pembuatan animasi di tahun ini baru? Enggak, dari tahun kemarin juga udah tahun mulai, artinya udah mulai berjalan ya. Oh, barengan. Prosesnya berbarengan. Yang tahun ini kan post pro-nya bulan Mei. 3 bulanan berjalan lah. Post production kan pre-production, baru post production kan. Nah, productionnya itulah, post productionnya itu yang 3 bulan terakhir. Oke. Pembentukan timnya berarti dari mulai September itu, Pak, tahun lalu. Apa sudah lama? Ya, tim inti dulu kan. Saya punya ide, saya ngajak beliau mau nggak gitu. Cuma kita nggak ada bayaran karena ini proyek kontribusi sumbangsi kita untuk memeriahkan. Oke. Oh, mau Pak Endi kalau untuk itu. Yang lainnya, ada ide ini, mau nggak kita bikin yuk ini untuk memeriahkan ini, apa film gini. Oh ya, bagus. Mau. Ada juga yang nggak mau. Oke. Nggak mau karena proyek thank you ini saya butuh. Ya oke, kita hargai, tapi dari sekian banyak ada pasti yang mau. Jadi semua ini kita kru, talent itu volunteer semua. Tidak ada bayaran, tidak ada dana apapun. Jadi kita gotong royong. Proyek gotong royong, bukan duit, tapi effort masing-masing. Nah, jadi awalnya dari ide untuk memeriahkan. Lah gimana ya, kita ajak dong, ini kan proyek kebangsaan, ayo mau nggak. Nah, kayak gitu. Jadilah muncul semangat beberapa orang yang memiliki kebatinan yang sama. Ya udah jadi. Oke. Kalau kita udah mulai ngebahas soal proyek dengan biaya itu, nah yang berkembang kan kemarin Liar tuh, Pak. Liar kan ada yang awalnya kata didanai pemerintah 7 miliar, kemudian 6,7 miliar juga akhirnya diklarifikasi sama Mas Toto juga kan di sosial media juga kalau itu juga nggak benar. Sebenarnya dari mana, Pak, awalnya kok bisa film ini tuh ketempelan sama isu 6,7 miliar, dan kalian sebagai tim yang terlibat itu gimana pas baca, apa benar, apakah kaget, apakah ini benar atau seperti apa? Udah pasti, cuma kita bingung aja. Ada uang segitu, enak banget ini, kita nggak usah perlu makan nasi goreng, beli di depan kantor yang 15.000, kita makan yang fast food dong gitu. Tetapi kita menyadari ini pasti kan informasi yang terdengar selentingan-selentingan, mungkin dikompilasi begini-begini berdasarkan asumsi masing-masing. Tetapi mungkin itu informasi yang dari Pak Toto share adalah begini loh, ketika didesak berapa sih budgetnya, kan kita nggak ada budget, memang bingung berapa. Akhirnya diberikan definisi kita itu berdasarkan kontribusi effort. Tapi kalau dinilai masing-masing, dijumlah dari awal sampai akhir secara angka, bisa 6, bisa 7, dan bisa saya hari ini ngomong bisa lebih. Animator berapa? Mau dibayar berapa? Apakah mau 200? Apakah saya juga mau dibayar sekian? Nah, tapi kalau dinilai value itu bisa lebih. Nah, itulah angka-angka asumsi itu lalu dibuat jadi patokan mungkin. Lalu kemudian di-generate ini
ada anggaran ini dan sebagainya. Kita sendiri malah bingung ini. Dari mana? Kalau ada anggaran, oh kita demen. Gitu loh. Jadi ceritanya gitu. Kalau ada anggaran mungkin animasinya bisa lebih ya Pak? Oh, iya, Pak. Lebih panjang mungkin. Lebih enggak itu karena kita dari awal mengkonsep animasi merah putih ini narasi ceritanya sangat simpel sederhana. Karena ini tujuannya kan audiensnya penontonnya anak SD sama SMP. Oke. Nah, yang kedua kita memang sepakat di awal kita membuat film animasi yang berkonsep demikian, berlevel demikian, dengan bentuk demikian. Karena tujuannya bukan festival, bukan ke komersil, tapi untuk memeriahkan. Ini kontribusi kami. Makanya ketika kami tawarkan ke Biskop dengan SOP yang agak susah, kita dapat respon. Kami mengapresiasi pihak Biskop SAM sama XX1 karena mereka juga ternyata mungkin memiliki hati yang sama, berkontribusi memeriahkan sesuai dengan apa yang mereka punya. Apa layar, kami keahlian kita bikin Biskop. Lah Anda sebagai pihak di luar ini kontribusinya apa untuk memeriahkan perayaan ini? Ya saya sederhana, nonton aja merah putih, ikut memeriahkan, kan rame, akhirnya sukses memeriahkan. Simple. Oke. Gitu. Kita nggak komersil loh. Kembali lagi nih garis bawahi. Kalau nggak komersil berarti penjualan tiketnya? Ya gini, penjualan tiket kita kalau memang booming, alhamdulillah. Kalau nggak booming, artinya kita sudah memberikan sumbangsi kepada bangsa ini melalui sebuah tontonan edukasi bagaimana mengenalkan rasa nasionalisme kepada anak-anak sejak dini. Itu aja, simple kita sebenarnya, nggak terlalu yang ribet. Wah, nanti begini, nanti begitu, enggak. Cuma yang bikin jadi rame kan netizen yang kita juga nggak ngerti gitu loh. Iya, karena kan kalau pemahaman saya kalau kita agak sedikit geser lagi ngomongin soal ini komersial apa enggak adalah ketika film itu ditayangkan dan membayar tiket, berarti kan artinya ada keuntungan yang akan didapatkan dari pihak sebagai ya itu feedback itu secara psikologis normal. Siapa sih yang nggak ngepingin? Ya. Tetapi karena dari awal niat kita itu visinya untuk kebangsaan menciptakan itu, maka kita nggak ada beban ini rame penonton atau ngomong jeleknya ini nggak ada Biskop yang mau menayangkan, kita nggak ada beban. Tapi kita berikhtiar mencoba terus gitu. Tapi ya terbuka, mereka ternyata memiliki kebatinan yang sama seperti kami. Oh, ikut memeriahkan. Ya udah, semisal nggak ada ya kita tayangin Biskop yang mau, nggak ada yang mau kita tayangkan di kanal-kanal kita. Sederhana, simple. Berarti niat awalnya tuh emang belum mau dibawa ke bioskop karena untuk bukan mau diperjualbelikan atau seperti apa? Ada ranah ke bioskop sudah ada, tapi artinya gini loh. Tadi kan ditanya nggak komersil, arti komersil gini. Kita bicara tentang ketika tayang ada profit kan gitu ya. Tapi di kita tadi dijelaskan bahwa ketika tayang nanti penontonnya banyak, alhamdulillah. Ketika penontonnya ternyata tidak banyak, ya kita mensyukuri juga. Artinya di dalam 80 tahun Indonesia merdeka ini kita sudah bisa memberikan sesuatu walaupun banyak artinya komen-komen yang diarahkan kepada kami. Iya. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke modal buat kan mau ngebuat film animasi juga bukan biaya yang budget yang sedikit ya. Itu berarti dari kocek pribadi bawa ini atau ada sponsor atau? Jadi kita mulainya dengan komitmen kita gotong royong. Gotong royong bukan duit, tapi effort kita masing-masing. Nah, jadi kalau ditanya berapa modal, ya modalnya effort itu tadi. Usahanya aja. Keilmuannya mungkin ada yang ada potensi, talenta, bagian animator, bagian dia, bagian saya. Jadi modalnya ya itu. Itu kan modal yang kalau dinilai bisa 10-15 M toh. Nah, mereka kami semua termasuk talent dapat tidak ada yang menerima uang. Tapi kami menghargai dan berharap kalau feedback penonton ini bagus, gede ya kita bagi. Dapatnya gede ya kita bagi, dapatnya kecil nggak dapat ya kita udah bagi, terima kasih kayak gitu. Oke, berarti talent yang terlibat ini semua nggak dijanjikan fee berapa, tapi nanti akan dapat bagian ketika mungkin feedback dari penonton. Kan namanya gotong royong. Salah gitu. Nah, berarti narasi yang terbentuk kalau di sosmed kan bentuknya kayak gini kan.
ini adalah proyek pemerintah, proyek kementerian, terus akhirnya menggandeng kalian dari rumah produksi Perfiki ini dengan budget yang besar, tapi akhirnya jadi sedikit sampai minta diusut sama KPK kan. Ini besar, ini kan terlalu liar. Jadi gimana tuh kalian? Tapi gini, artinya kita sudah melihat bahwa Kementerian Ekraf sudah Ibu Wamen sudah memberikan penjelasan bahwa itu tidak ada sama sekali mereka memberikan dana kepada pihak kami Perfiki Kreasindo. Clear dong, udah jelas. Tapi kalau bertanya itu yang mengeluarkan bola liar di awal itu siapa sih pertama kali? 6,7 dari pemerintah, kan itu pertanyaannya. Dan kita juga sampai saat ini tidak tahu dan tidak mau tahu. Jadi nggak mau tahu gini, ya udah biarin aja gitu kan. Yang penting kan kita poinnya pemerintah sudah clear, sudah menjelaskan, udah kayak gitu. Ya kita tinggal mengaminkan karena perkataan itu kan sebuah doa. Kita aminkan, mungkin nggak sekarang, mungkin nanti kita benar-benar dapat anggaran untuk membuat ini. Wah, syukurlah gitu loh. Jadi kita nggak terlalu capek-capek makan ala kadarnya. Tapi yang seru di sosial media juga gini, Pak, banyak yang akhirnya bikin dibuat ulang, ada yang pakai AI, ada yang itu bahwa kalian lihat gimana kan juga bagusan ini akhirnya dalam tanda kutip ngebandingin karya-karya kalian yang udah dipersiapkan sejak lama. Itu kan mereka merimik kayak gitu, itu kan hanya sepotong. Padahal kalau itu dibuat film panjang 70 menit itu nggak mampu, continuity-nya nggak dapat. Kita sudah coba mengajak para animator. Tahun kemarin saya telepon cari informasi dari Jogja, ada Bandung, Jakarta. Berapa animator? Wah, saya lupa itu karena nggak kenal kan, cuma dapat info ini. Mau nggak? Puluhan lah ya ada gitu. Mungkin. Gimana Om prosesnya gini. Waduh, kalau film panjang kami nggak sanggup. Ada lagi yang bilang belum tanya film panjang. Gimana Om? Berapa Om budgetnya buat? Udah tanya kontraknya. Yang lainnya juga gitu. Jadi ada yang sudah mengedepankan materialistisnya di depan. Nggak salah buat mereka, benar gitu. Cuma kami kan memiliki konsep yang berbeda. Kami mengajak berkontribusi. Ini saatnya setahun sekali lah. Gitu kita sodako istilahnya gitu. Gitu. Nah, kita penolakan kita nggak putus, terus kita cari. Pasti ada lah, dari sekian banyak itu pasti ada yang memiliki visi yang sama. Ketemulah Mas Bintang gitu. Iya, Mas Bintang animator mau nggak? Kalau film ini mau gitu. Oke, siap, serius siap. Ya udah. Jadi kayak gitu awal mulanya. Sehingga sampai ketemu ini kan sebenarnya saya mengapresiasi banyak loh. Banyak yang lebih dari kita seperti yang tadi disampaikan, meremake ini dengan AI-nya lebih bagus. Saya acungi jempol. Hasilkan karya itu untuk proklamasi tahun depan. Sehingga tahun depan nanti 26 bioskop yang muncul bukan Merah Putih One for All, tapi ada 5 film khusus proklamasi loh. Jangan dibelokkan film perjuangan yang ini. Jujur ya, tidak banyak PH yang mau memproduksi film yang segmented seperti ini. Pasti nggak laku kan? Siapa yang mau nonton? Karena kan komersil mereka. Itu kan. Itu. Tadi seperti Pak Endi bilang, ya udah bagus kalau mereka ada meremake begini, berarti mereka kreatif ya. Dan mereka punya talenta di sana. Silakan, bagus. Kita mendukung, kembangkan talenta itu untuk menjadi sebuah hasil karya dalam sebuah bentuk film tahun depan. Atau kalau memang kerja momennya nanti Hari Sumpah Pemuda, silakan bikin dalam bentuk film pendek misalnya. Khusus Sumpah Pemuda. Jadi kita udah menghasilkan pesan moral yang sementara sebelum film diputar, pesan moral kita sampai minimal satu, kita menginspirasi kawan-kawan di dunia kreatif perfilman. Banyak, saya bisa membuat lebih baik, kenapa nggak gandeng saya? Ya udah buat aja, kenapa harus gandeng kami? Gitu loh. Minimal teman-teman dari Perfiki ini nggak apa-apa deh kebakar dulu netizen, tapi yang lain akhirnya muncul ya. Betul. Orang-orang kreatif. Kita lihat aja tahun depan nanti ya, tayangannya 17 Agustus bagaimana nanti. Mas, sekarang saya tanya ya, dari 100 orang yang kira-kira dalam benak Mas, yuk kita kerja yuk, ini kerjaan ini pasti setahun, cuma nggak ada duitnya, mau nggak kira-kira? Itu kan susah sih. Agak susah ya, buat kameramen ya. Benar dong, artinya gini, kita untuk berkolaborasi ini dengan orang yang satu visi, dan kita bilang, kita nggak bicara honor ya, tapi apa yang teman-teman punya kemampuan di bidangnya masing-masing,
silakan kita berkolaborasi di sini. Kan seperti Pak Endi bilang tadi, susah loh cari beberapa animator sebelumnya yang ya tadi karena mereka komersil ya. Artinya. Mungkin yang selain komersil saya tidak bilang semua berpikir komersil, tapi ada juga mungkin secara waktu mereka nggak sanggup tadi bilang. Tapi ketika kita menemukan kawan-kawan yang bisa berkolaborasi dengan kita hingga saat ini, kan itu artinya kita mengapresiasi kita ya, semua mengapresiasi teman-teman yang tanpa bayaran, tanpa ada kontrak, tapi mereka mau nih mengerjakan ini sampai hasil akhir, dan akhirnya masih juga ada hujatan. Ya kan, itu kan berat loh. Karena ada beberapa kawan kita yang keluarganya juga menjadi terpressure ya. Karena kondisi tekanan sosial media tahu sendiri kan. Ada artinya yang sampai segitunya loh perjuangan kita untuk Merah Putih ini. Ya kan? Apalagi para pejuang dahulu mempertahankan Merah Putih, bagaimana kita mempertahankan Merah Putih sampai dihujat loh, bayangin. Keren kan? Iya, kemarin gala primer itu kita full sampai menolak 2 kali show. Terus para mereka kan kita ada hiburan nih, perform, nari sama nyanyi, sama kru talent yang ngurusin itu 20 anak. Tidak ada yang menerima 1 peser pun. Dari luar kota loh. Penari kami yang ikut meramaikan kemarin dari Brebes, grup tari Salem. Mereka datang bawa make up artisnya, bawa bajunya, naik travel. Emang dinilai dengan uang buat kami besar. Nggak ada yang dibayar buat penampil gitu. Transportasi enggak. Untuk hiburan nggak ada. Enggak ada, cuma nasi kotak. Karena mereka ya itu ingin berkolaborasi di dalam, ingin berkontribusi itu. Dan mungkin kalau diajak dengan Mas Bayu, diajak di sini mungkin mereka akan kasih harga. Karena bukan Merah Putih. Momentumnya beda. Nah, kayak gitu loh. Karena mungkin panggilan hati buat mereka. Betul. Nah, seperti saat ini juga di Tribun, inilah kontribusi Tribun sebagai media. Memeriahkan dengan cara apa? Ya, Tribun Media memberikan wadah fasilitasnya kan medianya untuk kita bicara dan sebagainya. Ini bentuk memeriahkan ala Tribun. Ala kami pekerja kreatif film Indonesia, yaitu kita berikan. Saya memberikan hadiah loh buat Indonesia. Dan hadiah ini bukan saya malah ini. Saya kasih Mas Bayu ulang tahun handphone. Saya kasih Android, Apple apa Samsung Cellphone. Milih mana? iPhone siapa sih? iPhone. Tapi saya kasih Android. Terus saya disalahkan, ngapain sih lu ini? Loh, ini hadiah loh. Analoginya seperti itu ya. Sekarang lebih kayak gitu. Karena emang bagusnya itu sesuai kemampuan kita, sesuai apa kita. Yang penting niatnya untuk memberikan itu. Kadang kan dia ngomong, udahlah kasih hadiah. Oke, saya nggak melihat nilainya, tapi melihat niat kamu dalam hati. Ya jangan Android dong. Mungkin di sini dirasakan sama netizen. Boleh sih kasih hadiah animasi, cuman animasinya lebih kali ya. Karena ada 67M tadi. Gitu. Sebenarnya ya kalau mungkin kalau narasinya nggak ketempelan 6,7 mungkin juga nggak akan 6,7 mungkin nggak akan ada masalah kalau tidak ada penambahan itu dari netizen pemerintah. Kan gini. Bener. Ketika ini mandiri, artinya swasta production harus bikin, mau dana 20 miliar yang bikinnya kalau ya itu mah bikin 1M juga jadi. Tuh nggak ada yang akan komen, orang duit-duit sendiri kan gitu. Tapi kan narasinya itu duit pemerintah. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja saat ini. Terus tiba-tiba ada menggelontorkan, ya ini mah hasil begini nggak ini kayaknya nggak oke banget dengan 6,7 kan. Benar. Persepsinya netizen digoreng lah jadi seperti itu. Tapi kalau untuk animasi sendiri kan juga yang beredar kan katanya beli template akhirnya itu kan ada beberapa yang ini kan kepelihawayan netizen yang ngebongkar-bongkar menemukan ini. Itu bener Pak, apa hasil ngebeli dari template dari software? Jadi gini loh, seorang yang expert di bidang animasi, seorang animator, dia itu udah pasti punya aset-aset digital. Ada yang freeware, ada yang berbayar. Aset digital itu kan macam-macam bentuknya, sesuai dia mau berkreasi dalam bentuk apa. Di dunia perfilman Hollywood aja yang anggarannya bisa T, itu dia tetap membeli aset-aset digital. Hollywood. Kalau kita ini Jakarta Wood, ya gitu loh. Itu korelasinya di situ. Jadi itu sebuah hal yang wajar. Berarti emang kalau ngebeli kalau itu juga wajar aja. Iya, dan itu kan ada hak cipta, kita membeli kan kita memiliki kebebasan.
seperti apapun itu. Berarti legal lah karena ngebeli Iya, yang gitu. bukan Bukan menjiplak, pajak. bukan mencuri, bukan apa. Dan kita ambil aset digital template seperti penokan seorang narah itu yang gempal kaos merah itu nggak ada di aset digital yang plek kayak gitu, nggak ada. Cuma kan ada basic desainnya. Nah itu yang kita kombinasi sesuai dengan yang saya inginkan, kami inginkan. Oh toko narah begini begitu kan. Lalu dimulai modif rambutnya, ininya semua gitu, nggak ada yang kita aset digital langsung kita pakai gitu. Kan kita nanti repot juga kalau dipakai juga oleh pihak yang lain. Gitu. Berarti dibeli dan kemudian agak sedikit diperbarui, disesuaikan dengan Betul, ceritanya. iya. Mas kalau anak desain itu kan mengambil bikin tulisan. Sekarang kan kalau dulu kan memang mereka mendesain sendiri, mengimajinasikan. Kalau sekarang kan gampang kan, ada dari Canva atau ada yang lain. Betul nggak? Template-nya ambil. Ketika template dasar dari Canva itu udah dapat, kan mereka tinggal di touching dengan sesuai yang mereka. Gitu, tapi dasarnya dari mana? Pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya, anak desain sekarang mayoritas memakai aplikasi yang ada atau mereka berimajinasi dengan khayalnya sendiri untuk membuat sebuah desain. Coba kita kan melihat kecepatan, benar nggak? Iya. Loh, iya. Anak desain tuh apakah anak mereka? Desain, artinya saya bukan mendeskripsikan anak desain, bukan ya. Tapi artinya dengan perkembangan teknologi semua orang dimudahkan. ChatGPT, orang dengan AI mau bikin lagu 5 menit 10 menit jadi nggak? Udah ada sekarang. Iya kan gitu. Artinya dengan teknologi itu ada beberapa yang memang kita harus gunakan, tapi bukan berarti kita mengesampingkan yang namanya nilai-nilai estetika atau nilai yang kita punya keahlian di bidang itu. Kita hanya dasarnya aja loh. Iya, tadi betul. seperti Pak Endi bilang, yang sebenarnya toko nara itu ada kita bikin semua sendiri gitu loh. Oke. Jadi akhirnya ada beberapa toko yang asetnya mungkin juga dibeli dulu, udah dikembangkan semua ke 88-nya kah? Kalau itu saya nggak tahu detail. Oke. Karena itu tugas dari seorang animator. Yang penting outputnya sesuai dengan deskripsi yang saya mintakan. Karena kita udah sepakatin di awal seperti gini, seperti gini ya. Kalau saya desain animasinya, ya saya akan berupaya dengan segala effort gimana caranya, apapun gitu. Oke. Jadi emang udah ada potnya masing-masing ya. Iya. Jadi karena nggak masuk ke area-area yang bukan di kita gitu kan. Karena juga termasuk akhirnya kalau kita ngomongin AI lagi di sosmed juga salah satu musisi juga Mas Indra Aziz kan juga mengkritisi soundtracknya yang akhirnya disebut apakah ini soundtracknya buatan AI nih, karena dicek pakai sebuah aplikasi namanya Shazam tuh nggak keluar tuh lagunya, siapa penyanyinya, siapa penulis lagunya, terus judul lagunya apa gitu kan, nggak keluar di aplikasi gitu kan. Apakah itu emang buatan AI itu bapak sekalian dari si soundtrack itu, atau mungkin sebenarnya ada penyanyi yang membawa? Kalau pembuatan AI saya juga nggak tahu ya gimana caranya. Cuma itu tadi saya bilang, kita memiliki effort bagaimana ide ini bisa muncul dengan segala kreativitas kita masing-masing. Kayak musik kita tahu, oh dehamnya gini nih, syairnya gini, kita konsultasi. Oh, udah syairnya gini aja ya, karena merah putih harus ada kata-kata merah putih. Ya, banyak yang urunan. Oh gini. Ya udah, musiknya gimana? Ya udah kita cari, kita buat gini. Membuatnya gimana? Apakah manual ataukah digital? Ya itu kan bagian dari sebuah effort kerja digital itu hari gini diprediksi. Yang penting ini adalah hasil karya kami anak bangsa untuk memeriahkan itu. Oke. Berarti ada tim sendiri yang membuat soundtracknya Pak, atau mungkin dari? Ya. Kita pada awalnya mengajak yang bagian soundtrack musik, tapi kita kembali lagi mental, sama seperti kreator itu. Akhirnya ya udah, kita bisa nyanyi kok, kita bisa bersiul, ya udah kita kolaborasi gimana caranya kita meramu semua ramuan itu untuk jadi sebuah musik. Ngaji boleh di-spill Pak, siapakah yang penyanyi soundtracknya di film ini? Penyanyinya adalah anak-anak dubber itu. Siapa yang bisa nyanyi kalian gitu. Nggak bagus, nggak apa-apa, suara jelek kan kita bisa adjust teknologinya seperti gitu. Mereka berlapan kah atau cuman si yang tahu, suaranya kan satu. Enggak semua. Siapa yang dubbernya, siapa Pak? Dubberan Sinara atau siapa yang si Neka. Si Neka yang jadi Sari. Gitu. Saya itu yang cewek yang preset ya? Iya, bukan itu Lina. Oh itu Lina. Oh pakai topi. Kalau seandainya suara saya bagus, saya mau nyanyi. Udah di-judge nggak bisa. Oh ya udah, fales. Berarti dari siapa namanya Pak? Neka.
Iya, si Sari. Oh, si Sari. Oh, yang nyanyi itu si Sari. Iya. Oh, oke. Berarti emang mungkin lagunya nggak dipublish aja kali ya, Pak ya? Ya Makanya enggak lah, mungkin karena kita semua itu kan nggak ada tujuan untuk komersil seperti itu. Yang penting tujuannya satu package ini aja. Jadi makanya mungkin nggak ketangkep sama aplikasi iya ya. dong. Iya, kayak saya nggak tahu itu nangkepnya gimana, pakai sangkar atau apa ya. Ya udahlah gitu. Tapi kan intinya gini loh Mas. Ya pokoknya kita mempersembahkan untuk 80 tahun Iya, Indonesia. itu Kan dia. poinnya itu ya. Cuma kalau jadi berkembang ya nggak tahu juga. Ya, kalau ada yang bisa memberikan lagu yang baik, sumbangsingkan lah untuk tahun depan, gitu, untuk proklamasi. Kita rame-rame gitu aja tayangannya. Nah, sekarang juga akhirnya menjelang tayang tuh yang beredar di sosmed kan, karena udah terlanjur jadi filmnya, udah tanggal promo dan udah tanggal tayangnya, akhirnya ngedesak pihak XX1, pihak yang penayangan buat tolonglah karya kayak gini jangan tayangin gitu kan, karena maaf gitu kan, mereka ngomongnya sebagai animasi masih kurang matang lah, masih dianggap mentah lah, masih ini. Nah, Bapak sekarang lihatnya seperti apa? Apakah menyerahkan semuanya baik lagi ke XX1 atau juga dalam tanda kutip menyadari mau sendiri kayak mungkin kita perbaiki lagi kali ya, kita matangin lagi atau enggak mau diperbaikin apa, karena dari awal kita konsepnya begitu. Kalau kita memperbaiki ya kita membuat yang versi berbeda. Untuk target market yang komersil atau apa ya pasti berbeda. Perkara nanti ini ada yang minta supaya nggak, nah itu ya terserah toh yang punya bioskop. Kalau saya bapaknya bioskop ya saya akan ngomong, sayangnya bukan gitu, saya bukan yang punya bioskop gitu ya. Kita kembalikan ke mereka gitu loh. Nah, jadinya seperti apa ya kita lihat aja, let's see gitu loh. Tanggal 14 Agustus tayang di Sam Studio sama XX1 dan beberapa film independen di daerah. Oh, berapa layar Pak? Kalau Bapak udah dapat mungkin gambaran 16 ya. 16 layar untuk Oh. yang Sam Studio. Aneh kan? Semua bilang sayang dong ini momentum. Ya, ayo kamu urunan deh untuk DCP-nya. Nah, bahkan di Banjarnegara, Banjarnegara satu bioskop Surya Yuda Cinema dia kolaborasi tanggal 17 Agustus nonton film ini tiketnya 17.000. Loh, itu kan kontribusi mereka memeriahkan. mereka memberikan harga khusus. Iya, harga khusus. Pokoknya tanggal 17 nonton film 17.000. Ada film Merah Putih di sana. Kan bagus itu. Nah, kami sangat mengapresiasi seperti itu. Kalau untuk di XX1 berapa layar Pak? Ada SS1 10 layar, di Jakarta 3 layar, 3 bioskop. Bogor, Depok, Tangerang, Surabaya, Semarang, Bekasi. Oh, contohnya Ada juga nggak masif juga ya, cuma agak cukup dibatasi juga dari. Bukan, maunya kita masif, cuma kan kita juga terbatas. Iya, karena segmented itu tadi ya. Segmented juga karena kita kan gotong royong, memang dari awal kita begitu. Nah, nanti kalau kita pingin yang masif semua, ya kita versi yang berbeda. Kita benar-benar fight untuk komersil, beda lagi. Mungkin ini juga salah satu menarik dari para netizen yang tadi bilang udah turunin aja. Mungkin mereka berpikir se-Indonesia kita dapat kita udah tayang ratusan layar mungkin. Pikiran mereka kan gitu kan. Iya, mereka begitu. Mereka mikirnya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Tapi nggak tahu cuma ya ada 10 doang ya di XX1, ya udah biarin aja lah, kasih senang. Ya kan nggak tahu begitu kan. Lo bener loh. Ya kan, karena gini loh, kita lihat misalnya gini, kan tadi dikatakan banyak film-film yang mereka yang mengantri kan. Wah, mengantri juga berharap mereka tayang bukan 10 layar. Mereka yang ngantri itu berharap dapat di atas 100 layar kan begitu. Harapan mereka gitu. Kok film kita tayang pasti layarnya se-Indonesia nih. Pemikiran mereka begitu. Ini kita baru beritahu loh kalau layar kita cuma 10 XX1, sisanya 6 ya Pak di Sam Studio. Oke, jelas nggak nih para netizen? Ternyata dapat slot pun juga terbatas ya, nggak yang 100-100an gitu. Enggak, kita dapat 10 gitu kan. CGV, Cinepolis juga minta. Oh, udah minta. Udah. Beberapa ya itu kembali lagi, kembali ke laptop. Laptopnya cuma 1. Oh, oke. Siapa tahu nanti dari Tribun ngurunin laptop kan. Udah kita support ya. Wah, luar biasa memeriahkan. Itu karena berhubungan juga dengan kritisi dari Mas Hanung kan. Mas Hanung kan juga tadi berhubungan kan ada 200 film mengantri kok, ini film tiba-tiba bisa kasarannya bisa nyundul gitu. Nah, sekarang saya siapa takut dulu, takut lupa. Sekarang pertanyaan saya, ketika para PH itu bikin, seandainya nih ya, seandainya dikasih oleh bioskop mana lah, bioskop manapun lah, saya nggak menyebut bioskopnya. Oke,
PH-nya Mas, ini filmnya oke masuk, saya kasih 10 layar, kira-kira mau nggak? Nggak mau pasti kalau PH gede. Ya sudah, Iya. berarti kan ada ketika saya dikasih 10 saya nerima gimana? Perbedaan di situ jadi ya. Oke. Mungkin, ini saya juga mungkin ya, saya kembali mungkin mereka berpikir turunin, terlepas itu pro kontra film jelek atau apapun ya, mungkin ada berpikir juga, wah pasti dapatnya banyak layarnya nih. Ya mungkin ada kemungkinan nggak gitu. Iya. Ya, tapi saya nggak menyebut, oh pasti mereka berpikir itu. Kan kemungkinan saya bilang. Iya dong. Jangan ntar diserang lagi saya. Kalau berarti kalau 10 bioskop di Jakarta, mana aja Pak yang menayangkan ini nanti bioskopnya? Puri, Di Exxon Puri, terus Puri Mall, Kemang Village sama Kelapa Kelapa Gading Kelapa yang di Gading. Jakarta. Jakarta. Cuma Kalau- 3 kan. Jadi kalau itu diserbu udah pasti full book itu. Karena nggak ada bioskop lain. Biasa kalau film tuh ada ini loh Pak, apa namanya? Gila Premier. Bukan pembelian sebelum tayang, kalian juga ada nggak? Itu kan kebijakan dari masing-masing bioskop. Oh, I Gitu. see. Terserah dia mau pakai promo apa gitu. Kayak gitu. Ketika kalian approach ke XX1 ke tadi Stem Studio, gimana apa meyakinkan mereka buat tayang atau mereka langsung oke kita Enggak lah, nyanyi prosesnya Jason. Kok ya kita punyanya ini, hasilnya ini, silakan. Kalau masuk ya kita terima kasih, kalau nggak masuk ya kita menyadari karena masing-masing punya policy yang berbeda. Simpel aja, kita nggak ada beban. Dari kapan mulai menawarkan Pak? Dari Ya udah mulai bulan Juni toh kita Post Pro kan kita udah mulai mencoba komunikasi. Berkirim surat dulu lah. Iya. Karena kan sudah dapat tanda pendaftaran film, surat lolos dan sebagainya, kita mulai komunikasi. Jadi sambil finishing kan, paralel gitu loh. Itu aja. Ya karena itu sih di sebenarnya kalau nggak ada embel-embel pemerintah dan 6,7 mungkin Ya rame. ini ya Antara karena yang namanya karya kan bagus itu kan selera ya, cuman akhirnya karena ditempelin tadi itu Dana jadi pemerintah kita jadi orang mikirnya ya mohon maaf jadi kayak dana segini kok hasilnya seperti Iya, ini gitu. gitu. Kalau misalkan dari teman-teman perfikir sekalian, apakah hasil ini sudah yang menurut kalian kayak udah cukup puas banget ya, atau sebenarnya masih pengen di-touching lagi sebelum tayang? Beda targetnya. Karena dari semula target kita kan untuk memeriahkan. Lah kalau kita target kita untuk komersil atau festival, pasti kita membuat versi yang berbeda. Itu aja. Jadi kalau ditanya sudah puas atau enggak, ya kami selalu pingin memberikan yang lebih-lebih lagi. Itu kan sifat hakikat manusia. Jadi kalau kita dikasih kesempatan lagi, ya kita nggak akan membuat film merah putih yang sifatnya komersil. Karena kan nggak beres nanti dengan biaya yang dikeluarkan. Nah gitu loh. Tapi kenapa nggak sekalian aja Pak, kalau misalkan emang tujuannya buat apa namanya memeriahkan apa ini kemerdekaan itu benar-benar dipersiapkan dengan kan cerita-cerita simple tapi menarik nih Pak dengan apa namanya Paskibra yang mencari bendera pusaka gitu kan. Cuma kenapa nggak benar-benar menggandeng animator-animator? Ya mungkin emang arahnya akan sedikit komersil, cuman dipersiapkan dengan matang. Jadi ya teman-teman juga mungkin dapat tontonan yang lebih tadi profesional. dikasih tahu karena kita kan program thank you. Ya, artinya dia kita nggak ada perjanjian apa gitu. Kita ikut gabung sini. Kan tadi di Pak Indi bilang udah beberapa animator, Ya, cuma mereka kan nggak ada yang cocok. Ya. Kan itu masalahnya kan di situ. Ya itu karena dimulai dengan apa teman-teman dari Perfiki nggak menawarkan kasarnya gitu, tapi kenapa nggak menggandeng mungkin ya PHP yang besar gitu kan, kalian udah punya cerita Kan gitu. tidak semua memiliki pemahaman yang sama. Oke. Contoh yang paling logis ya, seperti ini. Saya ajak Tribun berkolaborasi untuk kita membuat film animasi buat tahun depan yang benar-benar the best. Belum tentu, karena masing-masing kan punya target yang berbeda. Oh, I see. Gitu aja ya. Kita mencari yang spektrum frekuensinya sama. Itu kan nggak semuanya, gitu loh. Tapi pasti adalah dari sekian ribu butiran pasir di laut, pasti ada. Iya. Gitu, kurang lebih gitu. Oke. Kalau misalkan buat saya klarifikasi, mungkin teman-teman pada menudingkan Perfik ini kan juga nempel sama politik, itu berarti enggak juga ya? Kenapa? Nggak nempel ke politik manapun, Nggak karena kan ada, politik manapun nggak ada. beberapa foto tersebar KPND ketemu Mas Giring itu juga apakah bagian dari
ngobrolin Enggak, film? sebulan lalu kita ke kementerian kok audiensi memberitahukan bahwa kita sedang produksi film Merah Putih. Dan datang nggak bawa proposal minta bantuan apapun, nggak ada. Oke. Makanya sampai Bu Menteri klarifikasi memang mereka benar datang, tapi kan tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana apapun kepada kita. Jelas tuh. Support tuh nggak cuma berupa dana aja gitu ya. Betul, iya. Bahasa halusnya kan gitu, bahasa support moral gitu. Tapi sebenarnya moral kalau ada plusnya moral. Tapi kalau untuk animasi di Perfiki sendiri baru perdana ini satu ini Iya. yang dibuat ini Animasi. Oke. Di Perfiki. Kenapa waktu itu kepikirannya kita balik lagi ke core awalnya, kepikirannya animasi, kenapa nggak buat mungkin film real ya, mungkin melibatkan anak-anak aja gitu. Ya Mas, tadi Tambah lagi, besar lagi. kosnya Nggak jadi. nggak jadi. Orang berapa nanti honor syutingnya berapa, transportnya berapa, Krunya yang waduh, ini, kamera ini, udah jadi kita lewat cuma wacana-wacana aja nanti. Oke, berarti di bayangan teman-teman tuh berarti syuting dengan real itu jauh lebih besar budgetnya ya dibanding dengan bukan lebih besar, artinya gini. Kan kita yang tadi bilang animasi ini kita artinya siapa ya mau join di sini? Siapa yang bisa gitu. Bisa. Tapi kan kalau film real pasti mereka melibatkan orang banyak, dan orang banyaknya itu talent-talent ya pasti kan ada juga. Susah Dan juga, belum sama. Terus kru-kru yang lainnya Belum tentu juga. banyak. Ya masa sih? Waduh, setahun nih kita bisa nggak dapat apa-apa kan gitu. Iya, jadi kayak gitu sih kompleksitasnya. Oke. Berarti sejauh ini belum ada perubahan perencanaan tayang yang akan tetap tayang besok 14 Agustus 2025. Iya, Sejauh ini tetaplah 14 Agustus. dari teman-teman Perfiki sendiri gimana akan tayang filmnya, sudah malah deg-degan kah atau malah bangga kah dengan dibumbui kita bangga Merah Putih yang kita konsep untuk kontribusi memeriahkan ini diapresiasi oleh pihak pelaku perbiskopan dan masyarakat juga mengapresiasi sebenarnya. Mereka peduli sama Merah Putih, bukan Perfiki. Karena peduli kan mereka berkomen. Kalau kita nggak sayang, kita kan nggak ngomongin. Kalau kita nggak ngomongin, berarti kayaknya kita nggak peduli. Nah, cuma gitu aja. Jadi pesan saya ini adalah gini. Kontribusi kami Perfiki memeriahkan ini dalam wujud kita memproduksi film. Kontribusi pihak yang lain dalam ini Sam sama XS1 dia menyediakan layarnya untuk memeriahkan. Kontribusi masyarakat yang lain ya saya berharap ikutlah memeriahkan. Dengan cara apa? Ya kalau menonton berarti memeriahkan. Gitu. Jadi kemeriahannya untuk di film itu ya cuma menonton gitu. Kalau kita nggak bisa nonton 2 menit 1 detik di trialnya, pesan moralnya nggak nyampe. Oke, siap. Sekalian Gitu ya. Sekalian closing statement dari Pak Hari dan Pak Andy ke teman-teman Tribuners dan penonton sekalian. Besok tayang filmnya 14 Agustus 2025. Ketika teman-teman bisa nonton di bioskop, ada pesan moral apa sih yang didapetin dari film Merah Putih One for All ini, dan experience apa yang didapat sama para penonton nantinya? Dari Pak Andy dulu deh. Pesan moralnya ya cuma satu, kita semuanya udah dari awal kita tahu pesan moralnya bahwa kita ikut memeriahkan dengan konsep kebangsaan dalam keberagaman. Seperti kami kru dan semua talent kan kita beragam. Masalah sosial ekonominya beragam, tapi kita bisa bersatu untuk bersama-sama effort memeriahkan. Di dalam cerita juga gitu, sinopsisnya mereka beragam tapi bersatu untuk Merah Putih. Karena itu kami menginisiasi lewat pesan moral ini supaya bisa ada kebersamaan dalam keberagaman di bangsa ini yang luas di era Indonesia saat ini. Untuk kedepannya supaya kita benar-benar smooth. Demi Merah Putih kita bisa bersatu. Itu aja pesan moralnya. Oke, Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Yes, gitu. Kalau dari Pak Hari? Ya kalau dari saya pesan dalam film ini adalah menumbuhkan cinta dan jiwa nasionalisme sejak dini, sejak anak kepada bangsanya. Dimana di film ini tadi disebutkan bahwa mencari bendera pusaka di kampungnya yang hilang. Itu kan berarti ada sebuah rasa nasionalisme yang tinggi untuk menjelang 17 Agustus besok, pengibaran bendera. Itu kita tumbuhkan jiwa nasionalisme sejak dini. Oke, itu dia, karena ternyata filmnya tuh tentang proklamasi, tentang kemerdekaan, yang nggak cuman ngomongin perjuangan
perang aja tapi merah putihnya yang Merah putihnya. dari sisi yang itu ya, dari sisi anak-anaknya perjuangannya itu buat teman-teman Tribuners. Buat yang penasaran yang pengen nonton film yang sama ini diomongin di sosial media yang rame, film animasi yang lagi diperbincangkan, yang jadi polemik di media sosial, itu ada Merah Putih One for All. Tayangnya terbatas banget, cuman kalau di Jakarta cuma di tiga mall doang ya. Tiga Di Puri, studio. Gading, sama Kemang Puri, Village. Gading, sama Kemang Village itu. Dan sisanya berarti di mana? Di daerah Bogor ya? Bogor sama Depok, Tangerang. Jabodetabek pasti Jabodetabek ya? Iya. Oh berarti belum keluar Jawa berarti Pak ya? Ada di Surabaya, Semarang. Oh, Iya, luar Jawa belum ya? Iya, belum. Berarti sejauh ini baru di Pulau Jawa aja. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti banyak request bisa tayang serentak di Indonesia hanya Pak ya? Bisa. Kita Makanya alami. kita nobar bareng-bareng. kita nggak petualangan siapa nama karakter utama Nara ya? Semua 8 itu tokoh utama. Oh, yang dari timur tuh siapa? Si Yang baju Nara. merah. Oh itu Nara ya. Bisa menonton petualangan Nara sama teman-temannya mencari merah putih, Bendera hilang. bendera yang hilang untuk dikibarkan hari esok. Jadi thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya dan sampai jumpa, bye bye. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.